Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda kembali. Dan yang saya duga akan terjadi adalah akan ada modus penipuan terbaru mengenai proses compound, yaitu tindak kejahatan memalsukan dokumen checkout memo dan special pass untuk pulang. Ya elah, makin kesini makin kesana aja deh ini penjahat-penjahat ya. Jadi pada hari ini saya menerima WhatsApp yang isinya seperti ini. Salam Kakak Ika. Kak, tolong saya, adik saya kena tahan imigresen Bandara KLIA 2. Padahal dia sudah bawa surat memo sama special pass. Tapi dia ngurus sama orang tak pergi ibu pejabat imigresen. Macam mana mau tolong adik saya ya Kak? Tolong Kak, tolong. Itu isi WhatsApp-nya. Kemudian saya tanya, sama siapa adiknya ngurus compound? Dan dia jawab nggak tahu. Dia hanya tahu kalau adiknya itu sudah siap proses pengurusan compound-nya dalam waktu 3 hari saja dengan biaya yang dibayarkan ke orang tersebut sebesar Rp3.500. Waktu saya minta foto dokumen compound itu, dia nggak punya. Karena yang pegang ya adiknya itu tadi. Ini kan kasihan banget ya. Nah ini nih adalah modus terbaru nih, penipuan yang dilakukan oleh para penjahat-penjahat yang hanya mau nipu-nipuin orang yang nggak ngerti dan nggak paham mengenai proses compound. Mereka mengatakan bisa menguruskan kepulangan kita tanpa kita harus repot-repot lah untuk datang ke immigration. Dan katanya kan dijanjikan 3 hari juga sudah selesai. Ya jelas, kalau ditawari hal ajaib seperti ini, yang nggak perlu susah-susah datang ke immigration. Siapa sih yang nggak mau kan? Karena untuk datang ke kantor immigration dan menghadapi segala soal siasat pertanyaan dari pegawai immigration itu kan diperlukan mental yang kuat dan juga diperlukan keberanian. Dengan katanya nggak perlu datang ke immigration, ya pasti terbujuk rayu lah ya yang mendengarkan. Apalagi dengan bayaran 3.500 hanya untuk sekedar 2 lembar surat palsu. Itu sangat-sangatlah keterlaluan banget, tau nggak? Itu penjahatnya nggak punya hati. Apalagi begitu sampai di depan immigration counter di bandara, serta-merta pegawai immigration akan tahu bahwa 2 lembar kertas itu adalah palsu. Yang mungkin para penjahat itu nggak tahu ya, bahwa surat compound yang asli yang dikeluarkan oleh immigration Malaysia itu memiliki sebuah barcode. Ada kode khususnya untuk setiap orang, kodenya berbeda. Yang jika di-scan oleh pegawai immigration itu akan keluar semua data-datanya di dalam sistem komputer immigration. Dan hal ini mustahil dilakukan. Mustahil juga dipalsukan oleh siapapun. Kita sebagai orang biasa memang nggak bisa mengakses kode itu karena scannernya yang punya ya cuma immigration. Seperti ini nih bentuk dari barcode yang akan kita dapatkan. Ini pribadi milik kita, tidak akan dimiliki oleh orang lain apalagi bisa dipalsukan oleh orang lain. Dan jika barcode ini di-scan, ketahuan nih, ini adalah semuanya palsu, tidak akan terbaca oleh scannernya. Otomatis kita akan ditangkap di tempat dan adiknya yang sudah tertahan di immigration bandara itu tidak akan bisa keluar lagi. Mau tidak mau dia harus menjalani proses hukum di Malaysia. Dan walaupun nih kita tahu nomor telepon si penjahat itu, kita telepon penjahatnya yang menguruskan compound palsunya, 1.000.000% dia akan langsung ngeblok kita. Diblokir nomor kita langsung. Walaupun kita telepon lagi, kita coba lagi pakai nomor lain pun dia pasti akan blokir juga itu nomor. Kita mau cari di mana? Nggak akan bisa. Jadi sebagai keluarganya ya kita hanya bisa ikhlas. Walaupun kita bilang ke immigration, kita itu nggak tahu itu palsu, kita sudah bayar ke orang. Tapi kalau kita tertangkap tangan membawanya, tetap aja kita dihukum. Karena sudah memalsukan dokumen negara. Kita dianggap bekerja sama dengan penjahat itu. Kan kita yang membayar itu penjahat untuk mengerjakan ini semua. Dan lain-lain. Duh, ini bener-bener ya si penjahat nih sudah menyengsarakan orang lain. Ya, semogalah ya dia tuh dapat balasan di dunia dan akhirat ya. Dan untuk Anda yang mau mengurus compound, ngurus aja sendiri. Jangan tergoda dengan yang katanya bisa menguruskan tanpa datang dan siap dalam 3 hari aja. Karena kalau kita ngurus sendiri, kita datang sendiri ke immigration, kita dicop nih jarinya, kita difoto ini wajahnya, kita tidak akan risau, kita akan ditipu, kita tidak perlu khawatir juga, kita akan dapat surat palsu. Karena kalau sudah datang sendiri, iya kita pasti dapat yang asli. Karena tidak pernah ada yang namanya ngurus compound itu nggak datang ke immigration. Anda wajib datang.
datang untuk didata dan direkam semua identitas Anda. Sidik jari Anda akan diambil nih, 10 jarinya ini nih akan direkam di mesin scan sidik jari yang ada di Immigration. Dan tidak mungkin 3 hari selesai. Sesuai dengan prosedurnya, dalam waktu 2 minggu hinggalah 1 bulan baru siap. Semua pengurusan ini perlu proses, perlu waktu. Tidak ada yang instan, apalagi 3 hari. Apalagi Anda tidak datang, tidak mungkin itu bisa terjadi. Walaupun sehebat apapun dia membujuk Anda, bisalah ini nanti kita setting-setting. Nggak ada itu yang namanya setting-setting, itu tidak ada. Jadi untuk kakaknya yang tanya ke saya ini, tenang aja ya, insya Allah adiknya tidak akan kenapa-kenapa kok di dalam tahanannya Immigration. Dia akan menjalani prosesnya sampailah dia dikeluarkan. Dan kapan dia dikeluarkan, ya tergantung vonisnya nanti di mahkamah. Didoakan saja adiknya sehat, dan nanti kalau sudah waktunya adiknya keluar, adiknya itu akan menghubungi keluarganya untuk dijaminkan tiket. Nah, kalau nanti tinggal jaminkan tiket, bisa nyuruh temennya yang datang ke depo Immigration. Tidak perlu keluarganya datang dari Indonesia ke Malaysia untuk menjaminkan tiket, itu tidak perlu. Bisa diwakilkan oleh temannya yang ada di Malaysia. Oke, jadi segini aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, hati-hati dengan penipuan yang banyak sekali terjadi di mana-mana. Penjahat tidak akan pernah berkurang. Tinggal kitanya yang harus mengantisipasi saja supaya tidak tertipu dan malah akan menyusahkan diri kita sendiri. Baik, sekian saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.